Kalau saya pribadi ya, saya banyak banget yang namanya saya itu selalu ditolak, ya, selalu ditolak ketika ada orang-orang yang bilang pandemi, saya nggak mau diet gitu, karena nanti takut sakit, nanti kekurangan makan gitu ya. Kita harus banyak makan buat sistem imun tubuh gitu kan. Nah, kan sekarang kan Dokter Ari dan teman-teman yang lainnya kan sudah menjalani pola hidup sehat ini ya. Bahkan dari pandemi ini sudah mulai ada ya. Kita sama-sama di dalam kelas ya udah sama-sama menjalani pola hidup sehat. Kira-kira gitu dengan pola yang kita jalani di kelas ya, Dok, dengan aktivitas olahraga yang KLIA juga buat gitu ya, dan menu-menu yang kita dapat dan plus support nutrisi yang kita berikan, shake ya, terutama kan teman-teman di sini kan banyaknya punyanya shake ya, Dok ya. Kira-kira menurut Dokter Ari gitu di musim seperti ini, apakah kita masih aman atau kita perlu tambahan lain kalau dalam segi kesehatan nih, Dok, untuk kita sama-sama cover diri, ningkatin sistem imun? Jadi saya jadi ingat kenapa saya juga selain ngorok itu saya ingin betul-betul diet karena salah satu komorbid yang banyak sekali akhirnya penderita itu akhirnya jatuh ke mama sudah confirm COVID nih, terus akhirnya ada gejala, memperberat gejala, akhirnya sampai meninggal. Dari beberapa teman saya kan banyak nakes juga ya yang kita tahu itu komorbidnya ternyata obesitas. Masya Allah. Itu jadi dari rata-rata teman-teman saya, kalau yang saya tahu teman-teman sejawat saya ini, obesitas tuh nomor 1. Jadi itu yang saya khawatirkan, sehingga saya bilang sama suami, betul-betul mau diet ini, ngeri sekali sih, karena berat badan sudah segini. Itu mungkin ada Dokter Eka, mungkin di sini ada nggak ya? Ikut nggak Dokter Eka? Itu pun juga kan sesama sejawat itu kan bisa, memang obesitas itu salah satu komorbid pertama. Masya Allah. Bukan pertama, jadi beberapa urutan yang di atasnya. Mengambil bagian besar ya, Dok ya, untuk bisa obesitas, menjadi karena pemicu. kalau kita sudah confirm untuk terus gejala itu semakin cepat. Karena apa? Dia saluran pembuluh darah itu kan akhirnya menyempit. Nah, menyempit terus akhirnya kolesterol dan lain-lain itu menyebabkan penyumbatan. Entah nanti lari ke jantung, ke paru-paru, terutama paru-paru. Nah, dengan pola hidup sehat, dan kita diajarin di KLA ini mengatur pola makan, pola diet ya, yang bagus, terus kita diajarin mindset 80 nutrisi, terus 20 olahraga, ternyata membuat perkembangan pernafasan kita itu jadi stabil. Jadi oksigen di dalam tubuh kita itu bagus. Nah, sik yang kita punya nutrisinya itu udah banyak, ada makro dan mikro. Dimana kalau yang saya lihat dari vitamin kan, mikro itu kan ada vitamin. Saya lihatnya ada zinc. Dimana pasien-pasien yang komorbid dan dia sudah confirm dengan COVID, dia vitamin itu, zinc itu selalu nggak akan lupa diberikan. Vitamin C ada zinc, karena zinc itu untuk imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh. Wow. Kalau kita lihat aja ya, belum confirm tapi sudah ada gejala atau kita curiga ke situ, mainnya vitamin C plus antioksidan tinggi. Kan ada di SIK juga antioksidan tinggi kan. Betul. Terus sama zinc. Iya, Masya Allah. Jadi suplemen yang mengandung zinc pasti. Iya, berarti dengan kata lain sebenarnya adalah ya kita sangat bersyukur ya, Dok ya, dengan kita secara tidak sengaja sebenarnya gitu ya, tidak sengaja kita diet, tidak sengaja kita hanya punya tujuan untuk turun berat badan, ternyata dengan kondisi yang seperti ini yang kita tidak pernah duga sebelumnya gitu ya, nutrisi kita itu sudah sangat lengkap ya, untuk bisa mengcover. Dan untuk yang makro kita nggak perlu khawatir karena badan lemas, karena ini kan diet
pasti kita akan lemas karena shake itu kan nutrisi makronya, karbonya sudah dihitung dan kita nggak akan Betul. mungkin kelebihan karbo. Iya, Ya, betul. kalori juga nggak akan berlebihan dan proteinnya cukup untuk mengganti apa aktivitas kita. Biasanya kan kalau kita kelebihan karbo terus akhirnya jadi lemak. Nah, nanti kan disedot. Kalau protein itu kan nanti dipecahnya secara pelan-pelan ya. Iya, betul. Mekanismenya gimana? Saya jelaskannya Asam panjang. aminonya, iya, asam aminonya itu pemecahannya nggak langsung menjadi energi gitu kan. Kalau karbohidrat kan memang Ya, dia pemecahannya betul. langsung menjadi ini ya, supply di dalam tubuh. Kalau nggak digunakan pasti akan langsung menempel Ya. menjadi lemak. Dan Wow. di masa pandemi ini, apalagi orang yang sibuk, ya lebih simpelnya kan sik aja. Kalau saya sih, Kalau dokter bahkan sendiri kita harap sih dengan teman-teman kalau dokter Ari saya sendiri berapa kali dok? saya ini sebelum saya apa coba coach ulang lagi pertanyaannya. Dengan kondisi dan kesibukan Coach Ari yang seperti sekarang nih kan cover di rumah sakit, pasti kan kita beda ya sama kalau kita kan kita nggak begitu terlalu kontak langsung gitu kan dengan masyarakat gitu. Nah kalau dokter Ari sendiri untuk konsumsi shake itu sekarang berapa kali dalam waktu sehari rata-rata? Saya tiap minimal 2 kali, pagi sama malam. Kalau siang ya minimal 2 kali, tapi tetap saya di kantor tuh selalu bawa tas isinya, seandainya saya nggak males cari apa snack atau apa ya, snack gitu aja cukup. Masya Dan Allah. bisa sih sampai 3 kali lipat, awal-awal bisa sampai 5 kali saya Wah, dahsyat, sampai keren suami saya sekali. heran, makan mesti diomelin, makan nggak pernah lihat makan nasi, ini kan sama saya bilang. Ah, Iya, jadi nggak apa-apa Bu, 5 kali juga nggak apa-apa setiap hari Bu. Jadi benar-benar kita dapat penguatan ya teman-teman di sini gitu bahwa Iya, yang keren tadinya biasanya kita merasa bahwa shake itu bukan makan gitu ya dok ya, tapi ternyata gitu kan. Nah ini kenapa kita benar-benar merasa malam hari ini malam yang spesial gitu. Jadi ini 18 orang yang hadir nih, wah luar biasa nih dapat ilmunya dari dokter Ari ya bahwa itu tuh lengkap teman-teman ya, nggak perlu khawatir gitu, dan memang menjadi pilihan tersimpel ya dok ya ketika kita sibuk nggak sempat nyari Iya. nasi gitu ya, nyari makan Dulu gitu. itu mm, dulu itu saya memang nggak terlalu makan yang banyak, yang sering makan tuh enggak, jadi malah jarang sarapan. Saya Oh, jarang oke. sarapan, terus makan itu dia jam 10 jam 11, tapi kan makannya asal makan aja gitu. Terus habis gitu makan malam nanti jam 9, kadang pulang kantor jam setengah 10 baru saya makan. Oh, saya belum makan malam. Ya, berarti kan makan nasi. Nah, itu kan sudah, saya pikir-pikir setelah tahu ilmunya ini, gila juga ya dulu itu nggak sarapan tapi siangnya digenjot, terus habis gitu nggak makan, tengah makan malamnya juga parah. Berapa kalori yang nyimpen? Nah, kalau setelah ini kan nggak sarapan tapi simpelnya ambil shake ya, paling maksimal jam 9 di kantor, terus pas ngemil, oh iya pas lapar banget, seandainya nggak ada buah atau nggak ada kudapan ya shake lagi aja, atau cetrin ya itu Iya. enak juga itu. Oke, Masya Allah.